Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi Pak itu Anies berlalu menegaskan. tapi tantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Apa yang kamu tegaskan di sini, ha? Di sini negara Indonesia, bukan Yaman. Sadar diri dong, tahu diri kau. Sikap Kau itu imigran dari Yaman, datang ke Indonesia mencari makan. Lama-lama ngelunjak, mau jadi sok penguasa di negara Indonesia. Sadar dong, kau turunan siapa? Kau bilang pemerintahan tidak baik. Sorry otakmu yang tidak baik, Anies. Tidak usah kau datang sok-sok mau berkuasa di negara kami Indonesia. Kami tidak mau dipimpin sama manusia kayak kau. Banyak ngibulnya, banyak bacotnya, tapi kerjanya nol. Pulang kau ke Yaman sana. Kau tidak Izin setit videonya. Penyimpangan. Pinter banget ya kalau dia ngomong. Itu bahasa presiden jadi presiden. Bahasa penyimpangan itu berarti lewat jalur langit atau jalur apa ini penyimpangan? Konpugu kagak ada yang menyimpang. Yang menyimpang mah itu Pak Anies sendiri. Itu nyimpang gini tuh. Yang kagak menerima kekalahan. Maksudnya Pak Anies berarti mau Pak Anies diluruskan gini. Laki-laki atau manusia yang berjiwa besar, bukan berjiwa satria. Yang menyimpang itu siapa, Pak Anies? Coba diperjelaskan siapa yang menyimpang. Yang menyimpang kita itu mendukung Prabowo tulus, tanpa bansos, tanpa duit 50.000 atau 100.000 atau duit banyak, enggak. Terus kalau misalkan kata Pak Anies penyimpangan, kita tuh dianggap apa? Coba Pak Anies, udah terima kekalahan, jangan bikin narasi atau bikin statement yang bikin orang keder, bikin orang kepuyeng-puyengan dengan narasi atau statement yang Bapak Anies ucapkan di sosmed, terutama di TikTok. Pak Anies, masa Allah, udah napa? Kalau udah kalah mah udah. Jadi berjiwa satria, berjiwa lapang dada, berjiwa ikhlas. Jangan buat narasi-narasi yang memperpecah belah NKRI, Pak Anies. Maaf ya Pak Anies, saya komen seperti itu. Saya hanya wanita bodoh, rakyat bodoh, tapi saya waras. Itu Pak Anies. Kalau menurut pendukungnya ini, Pak Anies ini sedang memperjuangkan atau protes adanya pemilu curang. Tapi kalau menurut para pendukung 02, Pak Anies ini sedang tantrum, tantrum tidak mau menerima kekalahan. Ya, sengaja ini Pak Anies ini berstatement atau membuat narasi-narasi yang bikin gaduh. Saya nggak habis pikir sama jalan pikiran 01 nih, para pendukung 01 juga sama Pak Anies. Ya. 32 provinsi lawan 2 provinsi. 32 itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Sedangkan 2 provinsi dimenangkan oleh Amin. Coba logikanya dipakai ya buat pendukung 01. Saya nggak habis pikir ya jalan pikirannya gimana ini para pendukung 01. Ngeyel, pengen menang. Pengen menang. Kalau pengen menang ya, kalau Pak Anies mau jadi presiden, bikin negara sendiri di sana ya. Sekalian itu bawa orang-orang Rohingya yang dulu pernah Anies bela ya. Pak Anies itu pernah membela Rohingya, itu benar-benar mati-matian membela Rohingya. Sekarang mana? Tidak ada keluar-keluar lagi setelah Rohingya. Ternyata cuma bikin cuma bikin susah. Ya, sekalian itu bawa ya rakyat-rakyat ini Rohingya, bawa ke sana, bikin negara sendiri. Kalau pengen jadi presiden ya Pak Anies.
Dan sebenarnya Pak Anies ini tahu, ya, paham sebenarnya Pak Anies ini paham kalau dia itu kalah, ya. Cuman Pak Anies ini sengaja bikin kegaduhan, ya. Biar paham ini para pendukung 01, Pak Anies ini sebenarnya paham kalau dia itu kalah, ya. Kacau ini para pendukung 01, gampang sekali dijejali dengan narasi-narasi Pak Anies yang begitu menyesatkan, yang ingin membuat negara ini gaduh. Kacau ini. Yang bikin budaya demokrasi kita tidak normal itu, ya Anda lah. Anda dengan pendukung-pendukung Anda. Saya akui Anda ini pintar, cerdas, jenius, pandai mengolah kata, tapi campur licik. Dan orang pintar kalau sudah campur dengan licik katanya, pasti berujungnya jadi provokator. Ujungnya provokator. Anehnya sudah kalah telak tapi tidak mengakui kekalahan itu. Pendukung-pendukung Anda turun di jalanan, demo di depan gedung KPU. Buat apa? Angkanya sudah jelas. Kelihatannya kayak orang-orang stres, orang-orang yang kurang waras. Kalem tapi licik. Ya. Salah tapi licik. Ada saran nih, mending jadi alih kata-kata aja daripada berkata-kata yang tidak. Penyimpangan kapal luapang, penyimpangan kapal luapang, laman nang Prabowo tu mah kalera de ang kala sih lah banyak sih ceritong mah karam dia. Betul Pak Anies. Makan bang, kita berjuang, kita jaga persatuan rakyat Indonesia. Kita jaga penyimpangan demokrasi. Kita jaga persatuan rakyat Indonesia. Harus bersatu, harus rukun. Jangan sampai pecah belah. Kepada ketua-ketua partai, harus ingat, jangan sampai mencalonkan orang luar. Rakyat Indonesia tidak setuju kalau negara Indonesia dipimpin orang luar, pendatang. Karena rakyat Indonesia sudah trauma karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Jadi pertumpahan darah di zaman dahulu kakek nenek kita yang sudah memperjuangkan Indonesia. Dengan susah payah rakyat Indonesia memperjuangkan tanah Indonesia. Tidak boleh, makanya tidak boleh Indonesia dipimpin orang pendatang. Rakyat Indonesia tidak setuju karena sudah trauma rakyat Indonesia, karena kakek nenek rakyat Indonesia dulu zaman Indonesia dijajah oleh Belanda, kerja paksa, tidak dibayar, dipukul. Makanya rakyat Indonesia sudah trauma, tidak mau dipimpin orang luar. Harus pribumi asli dari suku apapun. Setuju kalau asli orang Indonesia.
agama apapun. Yang penting menjaga persatuan rakyat Indonesia, kerukunan, kedamaian. Tidak boleh rakyat Indonesia sampai kerukunan, kedamaian terpecah belah. Harus diperjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.